Hai, namaku Jen. Aku 24 tahun. Dan aku tidak berkedip padamu. Aku punya myokimia, yang artinya mata sebelah kiri berkedip dengan sendirinya. Aku sudah terbiasa dilirik orang lain karena ini. Tapi jika aku tahu kalau ini penyakit yang bisa membawa bencana pada aku, dan lebih parahnya, itu terjadi saat aku berada di penjara. Biar aku ceritakan dulu semuanya. Sejauh yang aku ingat, mataku memang tidak berkedip setiap saat. Namun pada waktu-waktu tertentu, itu memalukan sekali. Karena kadang aku mengedipkan mata pada orang asing. Coba kalian bayangin secara tidak sengaja, mata kalian berkedip pada seseorang yang menyeramkan. Kasir swalayan, dan supir bis yang, ya kalian tahulah. Di sekolah, aku sering mengedipkan mata di depan para laki-laki. Beberapa ada yang menertawakanku, dan ada juga yang mengedipkan balik. Saat kecil dulu, aku tidak berpikir itu masalah besar. Tapi saat beranjak dewasa, semua orang mulai berpikir kalau aku menggoda mereka. Sampai mereka bilang, lihat, dia menggoda semua orang. Itu sangat jahat. Tapi aku bisa apa? Ibuku bilang dia tidak tahu kenapa aku punya myokimia. Sebenarnya hal ini terjadi karena otot yang men-trigger nervous system, yang jadinya mataku berkedip tak menentu. Tapi aku merasa pasti ada penyebabnya selain apa yang aku tahu. Namun ibuku tidak pernah mau membicarakan masa kecilku. Aku tidak punya ayah, bahkan aku ingat saja tidak tentang ayahku. Tapi aku tumbuh dengan cerita bahwa ayahku adalah seorang pahlawan. Ibuku bilang kalau dia seorang polisi. Saat sedang patrol, sesuatu terjadi padanya, dan dia tidak pernah kembali lagi. Ibuku selalu menangis ketika menceritakan tentang hal ini. Karena itu, aku tidak pernah bertanya lebih jauh lagi. Aku sering membawa fotoku dan ayahku sepanjang waktu. Di foto itu, dia sedang memakai pakaian lengkap dan terlihat gagah. Ayahku adalah seorang pria yang aku impikan. Sampai suatu hari, aku berhasil menemukan satu yang sama seperti itu. Tapi mimpi indahku langsung berubah menjadi mimpi buruk. Aku kuliah dengan jurusan hukum. Setelah lulus, aku berniat menjadi detektif, mengikuti jejak ayahku. Aku tidak punya waktu untuk bersenang-senang. Saat teman-temanku pergi pesta, aku fokuskan semua tenagaku pada belajar dan belajar. Tapi semuanya berubah. Saat aku mendapat kesempatan berkunjung ke penjara, aku langsung jatuh cinta kepada kepala penjara, namanya Robert. Dia sangat kuat dan fit, sama seperti ayahku. Saat dia melihatku, jantungku berdegup sangat kencang. Hal ini tidak pernah terjadi padaku sebelumnya. Dia jauh lebih tua, sekitar 40 tahun mungkin. Tapi itu tidak menggangguku, harusnya tidak ada yang terjadi. Tapi karena kedipan sialan ini, aku tidak sengaja berkedip padanya. Dan dia tersenyum padaku. Dikira aku menggodanya. Semuanya langsung berubah sangat cepat. Dia pernah membantuku membuat laporan. Dan mataku, dia berkedip lagi. Aku sangat malu. Bagaimana jika kalian jadi aku? Dia mengerti kok. Tapi bukan seperti yang aku ngerti. Jadi dia mulai menggodaku sebagai respon baliknya. Besoknya, Robert mengedipkan matanya padaku. Aku sempat bilang untuk stop. Semua itu terjadi karena kondisiku. Tapi aku sangat menyukainya, dan akhirnya kami pun berciuman. Dan hal lain mulai menyambung ke hal lain. Kami akhirnya melakukannya, tepat di kantornya. Kami mulai berkencan, dan bulan berikutnya, aku sadar kalau aku hamil ternyata. Aku tidak merasa takut, dan mencoba memberitahu Robert tentang anaknya. Aku akhirnya pergi ke penjara. Sampainya di sana, aku ditemani oleh salah satu penjaga untuk mengantar sampai di kantornya. Saat aku sedang menunggu Robert, lagi-lagi aku tidak sengaja berkedip pada penjaga itu. Dan bukan cuma sekali, sampai penjaga itu wajahnya memerah. Robert tiba-tiba datang dan melihat semua kejadian itu. Apakah dia akan berpikir kalau aku menggoda salah satu penjaganya di depan dirinya? Aku ingin menjelaskan semua padanya, tapi karena malu aku akhirnya lari keluar ruangan. Hal ini terjadi saat dimana para tahanan tidak dalam tahanan. Jadi kita bisa melihat dari koridor yang menghadap langsung ke lapangan. Tiba-tiba ada yang melambaikan tangan padaku dan menyapa, "Hai cantik." Karena penasaran, akhirnya aku lihat tahanan itu. Namun setelahnya aku terkejut. Astaga, aku mengenal wajah ini sejak aku kecil. Dan tidak mungkin kalau aku sampai salah. Itu adalah wajah dari foto ayahku. Saat itu juga, jantungku serasa loncat sampai ke tenggorokan. Ayahku ternyata hidup, tapi dia di penjara. Kami tidak sempat mengobrol. Penjaga dengan cepat menariknya, dan aku juga segera pulang. Sesampainya di rumah, aku langsung menginterogasi ibuku. Bagaimana bisa dia menyembunyikan hal ini? Apa dia sengaja membohongiku? Saat itu juga aku tersadar kalau aku jatuh cinta dengan Robert karena gambaran dari ayahku. Akhirnya ibuku mulai serius dan memberitahuku semuanya. Dia bilang kalau ayahku adalah monster.
Di publik dia bersikap seperti contoh warga yang baik dan bekerja dengan baik di kantor polisi. Tapi saat di rumah, dia berubah menjadi pemabuk dan selalu memarahi ibuku. Sampai suatu hal terjadi, dan hal itu membuat ibuku sangat marah. Aku baru berusia 4 tahun waktu itu. Pada suatu malam saat ayah pulang, dia mulai mabuk dan meneriaki ibuku dan melempari barang-barang ke ibuku. Saat ibuku memohon jangan menghancurkan barang di rumah, ayahku malah menyerangnya dengan baton polisinya. Ini adalah pertama kalinya ayahku melakukan kekerasan fisik pada ibuku, dan itu juga saat dimana aku melihat semua. Menurut ibuku, karena itulah aku mendapat myokimia dan mulai merasa nervous. Aku tidak mengingat satu hal apapun. Ibuku pergi meninggalkannya setelah kejadian itu. Ayahku mulai minum dan kali ini lebih parah lagi. Sampai pada suatu momen, dia sedang mabuk dan membawa mobil polisi yang akhirnya berakhir menjadi sebuah kejadian tragis. Dia sering menulis surat untuk ibuku saat di penjara, tapi ibuku selalu membuangnya. Untuk membuatku tenang, mulailah ibuku mengarang cerita tentang ayahku yang heroik. Aku mencari pria seperti dirinya seumur hidupku. Bayangkan, orang yang kukagumi, pahlawan yang kudambakan, sosok ayah yang kurindukan, semuanya ternyata bohong. Penyakit tentang nervous system ada hubungannya dengan orang tua kita. Menurut para ahli, begitu katanya. Apakah pacarmu mirip dengan orang tuamu? Beritahu aku di kolom komentar. Itu akan sangat berarti untukku, karena aku akan baca semua komentar dalam video ini. Oh iya, karena penyakit nervousku itu, aku berakhir dengan hamil. Sekarang aku sedang mengandung bayi dari kepala penjara. Aku sangat takut. Aku juga belum bilang Robert tentang bayi ini. Semakin perutku membesar, semakin sering juga mataku berkedip. Bagaimana jika dia sama seperti ayahku? Sempurna di mata dunia, tapi menakutkan di belakang. Tapi, bagaimana jika aku salah? Aku menunggu saran dari kalian. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini. Terima kasih ya.